Fakta gelap film Badut Gendong, 2026 sedih ritual mistis yang disembunyikan dari penonton. Apa jadinya, jika film yang kamu tonton, bukan sekadar hiburan? Bagaimana jika ada sesuatu yang ikut hidup di balik layar? Dan lebih mengerikan lagi, sesuatu itu ikut terbawa ke dunia nyata. Film yang terasa berbeda. Sejak dirilis pada 27 Mei 2026, Badut Gendong langsung menjadi perbincangan panas di kalangan pecinta horor Indonesia. Bukan hanya karena jalan ceritanya yang mencekam, tapi karena aura aneh yang dirasakan banyak penonton. Beberapa orang mengaku merinding tanpa sebab di adegan tertentu. Ada yang merasa seperti diawasi, bahkan setelah film selesai. Dan yang paling mengganggu, beberapa penonton mengaku mengalami mimpi buruk yang sama. Semua ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah ada sesuatu yang lebih gelap di balik produksi film ini? Inspirasi dari kisah nyata yang disembunyikan. Film Badut Gendong dikabarkan terinspirasi dari fenomena sosial nyata. Sosok badut jalanan yang menggendong boneka atau anak kecil untuk menarik simpati. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah beberapa cerita di balik fenomena ini jauh lebih kelam. Di beberapa daerah, beredar cerita tentang badut yang bukan sekadar manusia biasa. Konon, ada yang menggunakan boneka sebagai media. Dan ada pula yang dipercaya membawa sesuatu saat bekerja. Cerita-cerita ini biasanya dianggap sebagai mitos urban. Tapi tim produksi film ini disebut-sebut melakukan riset mendalam, hingga ke wilayah-wilayah yang jarang tersentuh publik. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Lokasi syuting yang tidak biasa. Salah satu fakta yang jarang diungkap adalah pemilihan lokasi syuting. Alih-alih menggunakan set buatan sepenuhnya, beberapa adegan penting dalam film ini ternyata diambil di lokasi nyata, tempat yang dikenal memiliki sejarah kelam. Menurut rumor kru, salah satu lokasi tersebut dulunya adalah tempat kejadian tragis yang melibatkan anak-anak. Properti yang diduga tidak bersih. Salah satu elemen paling ikonik dari film ini adalah boneka yang digendong oleh sang badut. Boneka itu terlihat sederhana, tapi memiliki ekspresi yang aneh. Seolah-olah, matanya bisa berubah. Yang membuat merinding, ada rumor bahwa boneka tersebut bukan sekadar properti biasa. Konon, sebelum digunakan dalam film, boneka itu didapat dari seseorang yang mengaku sebagai kolektor benda-benda bersejarah. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya. Tapi beberapa kru mengaku, setiap kali boneka itu dipindahkan, rasanya seperti ada yang tidak suka. Bahkan ada kejadian di mana posisi boneka berubah sendiri saat tidak ada siapapun di lokasi. Apakah itu hanya sugesti? Atau, ada sesuatu yang memang menempel pada benda tersebut? Ritual yang tidak pernah diakui secara resmi. Ini adalah bagian yang paling kontroversial. Beberapa sumber anonim dari dalam produksi mengungkapkan bahwa sebelum syuting dimulai, dilakukan sebuah ritual khusus. Ritual ini katanya bertujuan untuk membuka jalan, agar proses produksi berjalan lancar. Namun, ada yang percaya bahwa ritual tersebut justru membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Tidak ada dokumentasi resmi tentang ritual ini. Tidak ada konfirmasi dari pihak produksi. Tapi beberapa kru mengaku melihat kejadian aneh setelahnya. Suara langkah kaki di lokasi kosong. Bayangan yang tidak memiliki sumber. Perasaan diawasi secara terus-menerus. Dan yang paling mengganggu, ada yang mengaku melihat sosok badut, padahal belum ada adegan yang melibatkan karakter tersebut. Pengalaman aneh para pemain. Tidak hanya kru, para pemain juga mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Salah satu aktor utama mengaku sering mengalami mimpi yang sama selama proses syuting. Dalam mimpinya, ia melihat sosok badut yang berdiri di sudut gelap, menggendong sesuatu, dan perlahan mendekat. Mimpi itu terus berulang. Dan setiap kali ia bangun, ia merasa lelah, seolah tidak benar-benar tidur. Aktor lain bahkan sempat jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Beberapa memilih untuk tidak membicarakannya. Tapi suasana di lokasi syuting menjadi semakin tegang dari hari ke hari. Pesan tersembunyi dalam adegan film. Beberapa penonton yang jeli mulai menemukan hal-hal aneh dalam film. Ada frame singkat yang menampilkan bayangan yang tidak seharusnya ada. Ada suara samar yang terdengar jika volume diperbesar. Dan yang paling menyeramkan, beberapa orang mengklaim melihat ekspresi boneka berubah di adegan tertentu.
Apakah ini hanya trik editing? Atau memang sengaja dimasukkan untuk efek horor? Atau justru sesuatu yang tidak sengaja terekam? Reaksi penonton yang tidak biasa. Setelah film dirilis, laporan aneh mulai bermunculan. Beberapa penonton mengaku merasa tidak nyaman tanpa alasan. Mengalami mimpi buruk setelah menonton. Merasa seperti diikuti saat pulang dari bioskop. Tentu saja, ini bisa dijelaskan secara psikologis. Film horor memang dirancang untuk memengaruhi pikiran. Namun, ada pola yang membuat semuanya terasa berbeda. Mimpi yang dialami beberapa penonton memiliki detail yang sama. Sosok badut, boneka, dan lorong gelap. Antara promosi dan kenyataan. Tidak bisa dipungkiri, cerita-cerita seperti ini bisa menjadi bagian dari strategi marketing. Semakin misterius sebuah film, semakin besar rasa penasaran penonton. Namun, beberapa kejadian yang dilaporkan terasa terlalu spesifik untuk sekadar promosi. Apalagi ketika cerita datang dari orang-orang yang tidak saling mengenal, tapi mengalami hal yang serupa. Disinilah batas antara realita dan cerita mulai kabur. Apakah semua ini kebetulan? Film Badut Gendong mungkin hanyalah sebuah karya horor yang dibuat untuk menghibur dan menegangkan. Namun fakta-fakta di baliknya membuka kemungkinan yang lebih gelap. Apakah semua kejadian ini hanya kebetulan? Apakah ini efek sugesti massal? Atau memang ada sesuatu yang ikut terbawa dari proses produksi film ini? Satu hal yang pasti, setelah mengetahui semua ini, kamu mungkin tidak akan pernah melihat film ini dengan cara yang sama lagi. Dan pertanyaannya sekarang, kalau kamu melihat sosok badut di jalan, sendirian, malam hari, apakah kamu berani mendekat? Atau justru kamu yang sedang diperhatikan?